Bukan itu. Separuh. Kembali lagi di episode kedua dari Sotoy Forum. Mari kita bersotoria bersama Budiman Sujatmiko dan saya Drananda Rohimone. Nah, hari ini kita akan ngomongin sotonya dulu. Ini soto apa mas hari ini kita nih? Tongseng apa ya? Nah, soto Betawi. Seperti di episode sebelumnya, di episode kali ini juga kita akan ada challenge, ya kan? Yaitu challenge-nya apa tuh? Kalau ada terdengar suara bel, ding ding, saya dan Anda akan rebutan. Rebutan apa tuh? Sanitizer. Dan kemudian saya itu taruh di bukan. Jangan. Rebutan sanitizer dan supaya kita tetap higienis, cuci. Itu tujuannya itu. Kalau terlambat, Patuhi protokol kesehatan. sambal ditambahkan. Kalau yang nggak dapat, tambahin sambal. Iya benar. Jadi saya akan kayak gitu terus. Jangan dong. Masa kayak gini? Iya. Nah, jadi Oke. hari ini kita bahas topik yang menarik, ya kan mas? Ya. Yaitu topik, apa nama topiknya? Masyarakat Anjay. Masyarakat Anjay. Anjay itu kenapa disebut masyarakat Anjay? Iya, Anjay itu kan lagi rame kemarin. rame sekali. Kenapa sih rame-rame itu apa ya? Ada anak muda, saya nggak perlu sebut namanya, yang meminta supaya kata anjay itu dipidanakan. Orang yang menyebutkan kata anjay dipidanakan. Bagi saya ini aneh. Karena anjay itu lebih baik dipakai bukan untuk memakai loh, tapi untuk mengungkapkan keakraban. Kayak orang Jawa Timur mengungkap kata-kata tertentu, misalnya jancuk gitu ya. Itu mereka biasanya pakai untuk keakraban ya. Kamu kan lahir di Surabaya, Nanda ya. Betul. Cok, kon piye kabare? Iya, Itu biasa ya Allah. aja, biasa Itu menunjukkan keakraban, Biasa ya aja. kan? Iya. Masa akan dipidanakan. Nah, kata anjay mungkin kalau di Bandung itu ada anjrit, ada anjis, ada anjing. Nah, itu biasa untuk menunjukkan keakraban, bukan Betul. untuk maki. Kelihatannya sengaja nih nggak ngomong biar tuh, aduh ya udah, oke nggak apa-apa. Saya juga suka pedas kok, nggak apa-apa. Oke, cuma satu. Nah iya, sebenarnya ini sempat ramai soalnya waktu itu dari Komnas PA ya yang sempat menyebutkan, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah ini perlu diluruskan dulu. Komnas PA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak itu berbeda dengan KPAI. Berbeda dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namanya mirip tapi berbeda. Kalau KPAI itu lembaga negara, ya. Tetapi kalau Komnas PA itu LSM, lembaga non pemerintah. Nah, jadi ya, awalnya dipersoalkan karena ini dianggap bisa bully, perundungan. Ya, kata anjay ini permasalahan bisa membuli orang. Enggak, menurut aku karena gini loh. Masyarakat kita ini atau sebagian ya banyak lagi nganggap bahwa hal-hal yang rakyat seolah hanya dijaga moralnya. Padahal banyak sekali apa yang dulu istilah buruk itu sebenarnya untuk keakraban. Istilah-istilah yang pada zaman 20 atau 30 tahun yang lalu dianggap tabu sekarang sudah menjadi biasa dan tidak ada fenomena yang sifatnya membahayakan. Nah, jadi kita ini masyarakat yang berubah terus, tapi ada sebagian menganggap bahwa enggak, harus dikontrol moralitasnya, pilihan kata dikontrol. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Betul. Ya. Nah, Komnas PA ini sebenarnya mereka udah menyampaikan kalau misalnya yang namanya kata anjay itu digunakan untuk menyampaikan kekaguman, itu mereka nggak masalah. Mereka juga mengakui ini bisa disampaikan untuk anjay keren maksudnya gitu. Mereka mengakui itu terjadi di beberapa konteks. Namun kata mereka nih, untuk jaga-jaga supaya nggak digunakan untuk bullying, lebih baik tidak usah digunakan sama sekali. Nah itu logikanya setidaknya menurut aku cukup logikanya cukup amburadul. Karena apa, itu sama saja mengatakan gini, pisau gitu ya, lebih baik kita nggak usah gunakan pisau. Karena apa? Kalau kita biarkan orang menggunakan pisau, dia bisa tusuk orang. Kan nggak seperti itu. Pisau digunakan nggak serta-merta untuk menusuk orang, untuk berbagai macam keperluan. Kebebasan bisa disalahgunakan. Betul. Negara bisa disalahgunakan. Jangan sampai karena misalnya ini bisa dipergunakan secara salah, kemudian kita langsung larang. Itu logika cukup keliru ya. Iya, banyak sekali ya. Nanti akan ada banyak sekali perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan lahir di zaman sosial media ini yang kemudian bisa muncul berkali-kali, muncul baru istilah-istilah baru yang kemudian ada pengurubahan makna.
perubahan makna gitu, sorry. Perubahan makna segala macam ya, masa kita harus terus-menerus nanti ganti perubahan, nanti ganti aturan. Ini bisa dipidanakan, itu nggak bisa dipidanakan. Nggak bisa. Iya. Ya, oke. Satu-satu. Oh iya. Tambah? Oke. Nggak, maksudnya itu sanitizer. Dipakai dulu. Ini itu sanitizer. Supaya kita selalu ingat bahwa kita sekarang sleeping with virus. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, kita ini udah coba Mas untuk tanyain ke beberapa orang muda Gen Z apa arti kata anjay bagi mereka. Bagaimana sih? Mari kita lihat. Oke. Jadi menurut lo definisi kata anjay itu apa? Kalau menurut gue definisi kata anjay itu sebenarnya positif sih, kayak menunjukkan lo mengagumi sesuatu gitu. Plesetan dari kata anjing. Kayak kata selengehan gitu sih, Anjay itu keren. ngikutin zaman aja gitu. Jadi itu kaum sotoy. Pendapat-pendapatnya orang-orang muda menarik kan? Menarik. Anak muda kita ternyata lebih rileks ya. Anak muda kita lebih rileks menghadapi keadaan, menghadapi perubahan. Jadi aneh aja kalau ada anak muda kemudian pengen jadi hakim, pengen mengadili orang lain bahwa seolah ini ada kata yang baik dan buruk. Enggak. Mereka punya menemukan cara bahasanya sendiri. Betul. Terlalu berlebihan jadi ya sebenarnya. Terlalu berlebihan, kita jangan punya obsesi berlebihan untuk menjadi suci. Ini masalah. Iya. Saya kira ini cerminan ya. Cerminan bahwa seolah menjadi suci itu pasti baik ya. Sehingga kemudian orang jadi malas untuk ngapa-ngapain, malas berinovasi karena kemudian menyensor dirinya sendiri. Ini nggak bagus di zaman sekarang. Ya, anak muda harus jauh lebih berani ya. 20 tahun lagi banyak hal bisa berubah dan kamu harus bisa berani melakukan terobosan-terobosan. Soal seperti ini semestinya tidak perlu dipermasalahkan. Nggak usah dipermasalahkan. Ya. Nah, banyak hal yang lain yang penting. Jadi seakan ini kalau kita mau istilahkan ini Mas ya, ini seakan kita ini ada di dalam masyarakat yang killjoy. Killjoy, kill membunuh, joy itu kesenangan kan? Kesenangan. Yang membunuh kesenangan. Masyarakat yang muram dan suram. Wais. Durjana. Bukan durjana, bermuram durja. Apa itu? Bermuram Masa durja? bermuram durja itu masyarakat yang apa ya? Suntuk, kemudian jengkel, Suntuk, jengkel, sotoy lagi kan? sotoy. Untung kita nggak sotoy. Jengkel, sotoy. Kita sotoy, tapi kita sotoy. kita nggak muram. Kita sotoy dengan gembira ria. Kita sotoy Betawi. sotoy Betawi maupun sok tahu gitu ya. Tapi gembira, nggak usah mengadili orang, nggak usah menghakimi orang lain. Jadinya take it easy, nyantai aja. Banyak hal yang lebih mengejutkan lainnya akan datang. Loh, jadi yang kita lakuin sekarang ini bukan menghakimi orang lain. Apa? Yang kita lakuin sekarang ini bukan menghakimi orang lain. Kita tidak menghakimi. Kita sedang Parah mengambil banget. sanitizer tepatnya. Parah banget, Duh, dari kasih parah. minum lagi. Hampir sanitizer. Kita nggak menghakimi, kita sedang Mengomentari. sesuatu, bukan mengomentari. Kita Menganalisis. sedang membela tentang sebuah posisi. Benar. Kita Membela. sedang counter argument. Membela. Kita sedang counter argument. Nah, beda ya. Beda, Kita sedang counter beda. argument. Ya. Ya, salah satu perdebatan panasnya adalah setidaknya dalam ilmu pedagogi gitu ya, pedagogi anak. Apakah cara terbaik untuk mendidik anak dan orang muda itu dengan mengekspos mereka, melepas mereka ke dunia sehingga mereka mengerti kebobrokan dan kebusukan dunia, sehingga mereka bisa belajar dan kemudian bisa mempersiapkan diri untuk masa depan, atau justru dengan memproteksi mereka supaya anjay nggak boleh, kata jajuk jangan nggak boleh. Ada nggak boleh. cerita. Jadi yang mana? Saya nggak mau Menurut harus. Mas bagaimana itu? Aku nggak jawab itu ya, langsung pertanyaan itu. Saya cerita gini. Ada seorang teman. Dia punya ponakannya oleh orang tuanya di sekolah Inggris, sekolah luar negeri lah, internasional ya, British School. Suatu saat si anaknya itu ketika ditegur oleh ibunya, si anaknya ngomong, tanya, why mom? Itu orang tua yang marah. Kenapa kamu tak kasih nasihat, kamu masih bertanya why, mengapa? Si tantenya atau teman saya negur, kamu jangan tegur anakmu. Kamu kan sekolahkan dia, di mana bertanya why itu adalah sebuah kebiasaan bagus. Bahkan kewajiban. Kewajiban untuk menanyakan alasan tentang sesuatu. Itu dia. Nah, artinya begini, selama seorang anak dijelasin alasan tentang sesuatu, Iya. maka dia akan punya proses berpikir. Iya. Sehingga apakah soal kata anjay, soal kata apa, gak masalah, tapi dijelasin. Betul. Kamu, anjay itu
untuk akrab tapi nggak apa-apa. Benar. Nah, tapi jangan dipakai untuk memakit, Iya, nyakiti teman itu kamu. Itu dia. Bukan ditutupin gitu, bukan Iya. ditutupin matanya. Kalau kita mau mendidik anak, sebaiknya hindari kata tidak. Ya. Hindari kata tidak. Atau jangan, misalnya dia mau, apa nih sanitizer? Siapa dong? Udah pegang nih. Ngambil. Masa ngambil 2 kali? Bagaimana ini? Sutradara bagaimana ini? Sambelnya bagi 2. Ya Allah. Sambelnya bagi 2. Sambelnya bagi 2. Separuh, Bagi 2. satu sendok. Setengah ya? Separuh. Setengah. Aduh. Nah. Oke. Iya, jadi sebaiknya jangan ngomong jangan, tidak, karena apa? Itu kita tidak mengajarkan apa-apa. Kita justru hanya membiarkan mereka nurut tanpa mengetahui kenapa harus nurut. Betul. Akhirnya dia nggak tahu, oh aku nggak boleh pakai minum sanitizer ini karena ini berbahaya. Nggak tahu, dia pokoknya cuma tahu jangan. Nanti Jangan akhirnya minum. ketika dia bekerja, kamu ini, oh oke. Dia cuma gitu aja, nurut aja. Oh, oke. Sedangkan disuruh kamu harus inovasi, tapi dididiknya cuma oke. Gimana mau inovasi? Bener nggak? Benar, di era sekarang berinovasi itu bukan banyak larangan, ya. Buka, tapi kemudian dijelaskan kenapa ini tidak boleh. Mantap, tos dulu mas. Hah? Tos dulu. Oke. Anak-anak sotoy, jadi ingat ya, tahu hal yang salah itu jauh lebih baik daripada nggak tahu apa-apa. Karena kalau kamu tahu hal yang salah, minimal ada orang lain yang akan memberitahu kamu apa yang benar. Nah, Dan setelah ada orang lain ngasih tahu apa yang benar, kamu jadi punya 2 pengetahuan. Yang salah dan yang benar. itu dia. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, ya nggak tahu. Makanya soto itu bisa jadi sebuah kekuatan. Sotoy adalah masyarakat yang ingin menciptakan. Ya, forum sotoy ini adalah forum untuk ngajak orang tahu semua hal, salah atau benar, daripada nggak tahu sama sekali. Sotoy pun nggak apa-apa, daripada jadi orang bengong. Saya kira itu. Oke. Nah itu poin-poin tadi udah Iya. banyak. Semoga. Sekarang kita mau coba nih, ya kan? Kita udah ngomongin anjay. Sekarang kita mau coba Apa lagi? ngatain orang-orang muda anjay. Kira-kira reaksi mereka akan gimana? Penasaran kan? Oke, ayo. Mari kita lihat. Berikut. Anjay lu. Biasa aja sih gue. Coba lu katain gue anjing. Gue kesel ya. Anjay lu. Ya, biasa aja sih gue. Anjay lu. Nggak apa-apa. Anjay lu. Anjay lu. Jadi gitu reaksi mereka. Kita butuh masalah. Gila, kalah mulu gue men. Kok bisa ya? Kalah mulu ya? Pertama, saya belajar dari kesalahan. Ilmu yang salah, saya terlambat. Setelah itu saya jadi banyak tahu. Enggak, aku tahu nih caranya gimana. Kayak Mas Budiman ini, dia taruh di sini. Kan jauh nih, jauh. Nah, Dia bukan dekat, itu, dia- bukan itu, bukan Jauh. itu, bukan itu. Separuh. Memang soto Betawi. Mantap. Mantap. Nah, kalau menurut kaum soto sendiri, anjay itu apa? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa, Mas, Like and subscribe, suka dan berlangganan. suka dan melamar. Loh, berlangganan. salah. Like and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.